Alat-alatnya yang pertama gelas, yang kedua korek api, yang ketiga sendok dan garpu. Langkah-langkahnya, yang pertama, siapkan sebatang korek api. Yang kedua, satukan sendok dan garpu seperti ini. Yang ketiga, batang korek api dimasukkan ke garpu dan sendok seperti ini. Lalu, kita letakkan di antara pinggir gelas. Dan hasilnya, korek api serta garpu dan sendok tidak jatuh atau seimbang. Inilah bentuk hukum kesetimbangan benda tegar. Bahasan kesetimbangan benda tegar. Benda tegar dapat diartikan sebagai benda yang tidak mengalami perubahan bentuk maupun volume saat diberikan gaya maupun momen gaya. Sehingga, kondisi kesetimbangan benda tegar ini dapat kita artikan sebagai suatu kondisi atau keadaan setimbang dari suatu benda saat kita telah memandang bendanya sebagai benda seutuhnya. Pada kesetimbangan benda tegar itu juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu sistem benda tegar dapat kita katakan dalam keadaan setimbang. Syarat kesetimbangan benda tegar adalah sigma F sama dengan 0 atau kondisi di mana total yang bekerja pada benda tegar sama dengan 0. Artinya, benda yang awalnya diam akan cenderung untuk tetap diam.
Hidupkan dan masukkan lilin ke dalam gelas. Tiuplah balon, lalu letakkan di atas gelas yang berisi lilin. Amati apa yang terjadi. Dari percobaan 1, balon yang tidak berisi air jika diletakkan di atas lilin akan meletus. Hidupkan kembali lilin, lalu tiup balon dan isikan air. Letakkan balon tersebut ke atas gelas. Amati apa yang terjadi. Dari percobaan 2, balon yang berisi air akan mengembung dan memasuki gelas yang berisi api karena tekanan di dalam balon yang tinggi akibat suhu yang panas. Lilin di dalam gelas akan mati sebab tidak ada lagi udara yang masuk ke dalam gelas. Hal tersebut terjadi karena balon merupakan benda yang terbuat dari karet dan bersifat elastis. Karet dari balon yang tanpa air jika didekatkan dengan api pasti akan sangat lemah menahan tekanan udara dalam balon dan menyebabkan balon meletus. Ketika api didekatkan pada balon yang berisi air, air akan menyerap sebagian besar panas dari api. Karet balon menjadi tidak terlalu panas sehingga karet masih bisa menahan tekanan udara dari dalam balon yang membuat balon tidak meletus. Alat yang diperlukan adalah satu buah gelas, selembar kertas, dan satu buah koin logam. Langkah kerjanya yaitu dengan meletakkan kertas di atas gelas, lalu letakkan juga koin logam di tengah-tengah gelas seperti ini. Jika kita menarik kertas secara perlahan, maka yang akan terjadi adalah koin akan mengikuti kertas. Karena besarnya resultan gaya yang bekerja pada koin tidak sama dengan 0, sehingga koin tersebut bergerak. Jika kita menarik kertas secara cepat, maka yang akan terjadi adalah koin akan jatuh ke dalam gelas karena koin tersebut mempertahankan geraknya dan resultan gaya yang dihasilkan sama dengan 0. Hal ini sesuai dengan isi hukum 1 Newton yang berbunyi suatu benda yang sedang diam akan tetap diam dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Jadi, suatu benda akan bergerak tergantung pada gaya yang kita berikan.